langkah pertama yang adik harus buat, di depan layar desktop itu silakan adik buat namanya folder. Folder itu sama dengan gudang. Gudang itu dimana kita untuk menyimpan barang-barang yang kita mau simpan ya. Contohnya ini kan lab. Nih. Di lab ini kan ada barang-barang yang harus ditaruh di dalam sini. Ada komputernya, ada meja dan lain-lain sebagainya. Jadi folder ini yang gambar ini namanya folder. Jadi beda yang dengan namanya ini. Ini kan aplikasi ya. Sedangkan yang gambar kotak pesan seperti ini namanya folder. Emenehone tatu aditenga adalah roto. Roto hoos apakah terjadi kalau itu semuanya akan disimpan di dalam roto ho. Nah, begitu juga dengan folder ini. Jadi saya minta untuk adik sekarang silakan adik buat folder. Nah, langkahnya cara membuat folder itu adalah kita klik kanan, silakan sama-sama. Klik kanan di ini. Klik kanan, sudah? Di situ ada tulisan new toh. Nah, di anak panah ini yang ada gambar anak panah itu berarti ada namanya sub di dalam itu. Sub itu bagian. Camaneho menggo ruangan, ada juga gudang itu, ada juga di dalamnya itu disekat. Contohnya misalnya kan di kantor itu. Di kantor itu kan ada beberapa ruangan di dalam kantor itu. Ada ruangan kepala sekolahnya, ada ruangan bendaharanya, ada ruangan guru. Jadi di dalam itu juga ada subnya, bagian. Begitu juga dengan ini. Setelah itu kita pilih folder ini, sampai dia tulisan new folder seperti ini. Nah, sekarang buatkan folder itu. Dari ini sampai selamanya. Dari komputer gitu tuh mereka pindah kulit. Sampai kapan saja kamu sampai selesai sampai kelas 3, kamu harus di komputer ini sudah. Nah, karena ini nanti kita lanjut. Nah, taruh di situ, kita tulis di situ adalah praktik PBO misalnya. Praktik PBO, namanya adik siapa? Kalau saya kasih kelasnya adik-adik. Nah, praktik PBO, siapa nama panggilnya kamu? Sehingga semuanya nanti apa yang kamu kerjakan itu semua tersimpan di dalam situ. Ketika saya cek nanti pas ujiannya saya mau cek hasil kerjanya adik-adik. Di situ kita taruh praktik PBO, misalnya kamu namanya siapa? Misalnya Odi ya. Tapi kalau misalnya untuk sapunya ini karena ini kelas Ini kelas berapa ini? Kelas 2 RPL B Nah, kalau sudah diketik seperti ini adik sayang, tekan enter 1 kali. Maka dia berhasil seperti ini. Sudah Nah, saya rasa bisa saya lanjut ini. Paham ya? Untuk ini Sudah? Oke, sudah? Yang belum? Siapa? Ya, silakan. Klik kanan, sudah itu pilih new. Tadi. Temketin. Darat. Kamu nebeng di sini saja dulu. Ya, lihat. Karena ini nanti kan ada video Intinya kamu nanti mau sore apakah kerja, intinya kamu kerja. Nanti ada videonya untuk pembelajaran Oke. Nebeng saja. Bisa nebeng juga, bisa nebeng dulu dengan teman yang lain. Nanti ada videonya ini saya bagikan di grup. Tapi ini nanti tetap saya lihat nilainya. Makanya dibuat folder ini nanti. Sudah? Saya lanjut Oke. Yang berikutnya cara atau langkah-langkah untuk menampilkan aplikasi dengan cepat. Mangas atanenggor adik seng. Misalnya saya mau buka Excel. Untunglah kalau misalnya Excel ini ada di depan ini. Bagaimana kalau misalnya Excel ini saya hapus? Sehingga saya tidak bisa membuka Excel ini. Atau Word ini. Saya hapus misalnya di sini. Ini otomatis saya tidak bisa, misalnya saya mau mengetik tadi toh. Mengetikkan itu kan di Word toh. Nah, kalau misalnya untuk pengolahan angka di Excel. Bagaimana saya bisa untuk membuka aplikasi itu kalau misalnya tidak ada tampilan di depan ini? Kan ada banyak juga caranya itu dengan double klik saja di menu shortcut ini. Menu shortcut itu maksudnya itu menu yang ditampilkan di layar desktop ini. Hoos ngasang menu shortcut yang ditampilkan di depan ini. Shortcut.
Nah, bagaimana kalau misalnya tidak ada di sini? Di bawah ini adik sayang, di bawah ini ada tombol share, toh? Kalau misalnya di sini, misalnya saya mau buka aplikasi, misalnya saya mau buka Excel, tinggal ketik saja E, maka otomatis semua nama aplikasi yang huruf E pertamanya akan ditampilkan di sini. Nah, misalnya EX, nah otomatis dia langsung tampil di atas ini, toh? Nah, bagaimana kalau misalnya begini? Ada juga komputer kalau misalnya ini kan Windows 2010. Bagaimana kalau misalnya komputer yang Windows XP ya, sayang? Ada yang tidak menampilkan ini juga. Ada yang tidak menampilkan tombol share-nya. Cara untuk menampilkan itu. Jendela. Kok kuncinya apa tuh? Cara untuk menampilkan yang ini, kalau misalnya tidak ada tampilan seperti ini, ada tinggal tekan, ada logo Windows di bawah itu. Logo Windows ini yang kotak-kotak di bawah ini. Ada dapat dilihat di situ. Tekan Windows itu dengan huruf S, maka dia tampil seperti ini juga, sama toh. Ketika saya klik di bagian ini, sama juga tampilannya dengan menekan tombol Windows S. Mangas atate mangar tampilan nenggo upamai deh. Ada. Nah, alternatifnya yang tidak ada tombol seperti ini adalah dengan tekan Windows S. Nah, jadi kita double klik saja di Excel ini. Double klik di Excel. Itu kalau misalnya kita mau buka Excel. Tapi untuk yang kali ini kita buat dulu blanko sertifikat. Blanko sertifikat. Sekarang saya minta kamu untuk buka, klik di tombol search itu, kamu tekan Word. Kita blankonya pakai ini. Oke. Sudah? Sudah, Rek? Yang berikutnya adalah kita pilih blank dokumen. Nanti akan saya jelaskan apa guna dari template itu ya. Tapi biar tidak makan waktu, nanti kita waktu ke berikutnya untuk saya jelaskan ini. Oke, sudah? Sudah? Yang berikutnya adalah aturannya. Berdasarkan aturan nasional. Aturan nasional itu, pembuatan sertifikat itu ada sertifikat dengan piagam. Itu banyak orang yang tidak bisa membedakan antara piagam dengan sertifikat. Kalau piagam itu dia horizontal. Sedangkan yang sertifikat itu horizontal. Jadi kita atur dulu yang ini. Kita pilih untuk mengatur lembar kerja. Mengatur lembar kerja itu kita pilih menu layout. Dapat? Sudah? Nah, kita perhatikan, saya jelaskan mulai dari pojok sini. Margin ini adalah digunakan untuk membuat batasan kiri, kanan, atas, dan bawah kertas. Itu margin. Nah, untuk di margin ini kita pilih naroh dulu ini. Ada tulisan naroh di situ. Kamu pilih di margin ini, pilih di anak panahnya. Sudah? Tidak ada. Pilih di menu layout. Yang 2007 ya. Yang 2007 jangan yang 2013 ke atas. Ada tulisan 2007. Board itu ada dua ya di situ.
Ada yang tidak bisa diklik itu karena belum diaktifasi. Aktivasi itu sistem prabayar adik saya. Nah, sudah? Boleh kok? Mohon maaf ya saya rokok karena saya tidak bisa bekerja satu otak kalau misalnya tidak rokok. Oke sudah? Mana yang belum? Apanya yang 2007? Kamu keluar itu kamu pilih yang 2007. Pilih naruh. Oke sudah? Oke sudah lanjut ya? Oke. Yang berikutnya orientasi itu untuk merubah bentuk. Ya, merubah bentuk kertas. Jadi kalau yang portrait ini, orientasi ini, yang portrait ini berarti nanti hasilnya seperti ini. Tapi kalau kita pilih yang horizontal, yang ini, vertikal nih, nanti dia posisinya seperti ini. Nah, dari kita pilih landscape dia ini. Kecuali kalau kita piagam, kita pilih portrait. Kita pilih landscape. Sudah? Nah, sekarang di size-nya ini namanya sertifikat itu tidak diperbolehkan di dalam aturan nasionalnya. Tidak diperbolehkan untuk F4. Dia harus A4. F4 itu ada bedanya ya, Rekseng ya. Kalau F4 itu dia agak panjang, kalau A4 seperti ini dia. Nah, sekarang kita cari yang tulisannya di sini adalah A4. Ini ada tulisan A4 di sini. A4. Sudah ada? Oke. Sekarang yang berikutnya adalah membuat bingkainya. Bingkai di luarnya namanya frame. Frame itu biasanya kalau kita buat foto, panjang foto itu ada namanya, kalau diedit itu buat frame, bingkai. Nah, sekarang kita bikin bingkainya. Untuk pembuatan bingkai ini kita pilih desigen ini. Desain. Desigen tulisnya. Oke sudah? Desigen masa tidak ada? Kalau tidak ada di desigen, kamu pilih layout. Ada? Bisa juga pilih di layout. Kalau tidak ada di menu desigen, pilih layout. Layout ini kan ini tulisan layout ini. Masa tidak ada? Oleh. Tuh komputer demikian. Dapat? 2007 bukan itu. Ini 2007. Tapi emang nggak pernah sabar. Sudah, semua. Sudah. Sudah? Oke. Jadi di sini kamu bisa membedakan antara begini adik saya. Kalau saya punya di depan itu saya menggunakan Word Office-nya. Office-nya itu 2019.
Yang adik punya itu adalah 2017. Jadi di situ itu kita bisa mengetahui bahwa perkembangan itu ada perbedaan. Menunya itu ada ditambahkan. Meone HP juga ada, mungkin kamu pernah melihat ketika kamu install salah satu aplikasi Anda yang diminta untuk update. Mungkin kamu pernah lihat itu. Update itu adalah merubah, ada perubahan yang ada di dalam fiturnya itu. Contohnya Facebook zaman dulu. Facebook dulu itu tidak tampilan seperti ini. Jadi sekarang itu sudah ada karena di update ini setiap tahunnya itu ada perubahan, ada penambahan menunya, penambahan tampilannya, interface-nya. Itu seiring waktu itu pasti dia rubah. Begitu juga dengan ini. Ya. Sekarang begini, untuk pembuatan bingkai itu ada tulisannya page border, ada apa tidak di situ? Page border. Kalau di layoutnya itu di bagian tengah ini dia tulisan page layout. Tapi kalau misalnya saya di desikan ini dia di paling pojok sana. Benar? Ada? Oke. Sekarang di page border ini kamu klik di page border, silakan. Sudah? Dia tampil seperti ini, benar? Oke. Sekarang di bagian yang ininya, kamu pilih yang 3 dimensi saja. Coba kita buat sertifikat 3 dimensi. 3D. 3D itu 3 dimensi. Mangones ini budaya toh? Oke. Sekarang ini adik sayang, yang di bagian ini yang perlu kita atur setelah klik yang bagian ini, kita di bagian colornya. Maksudnya bingkai itu dibuatkan warna apa? Misalnya terserah di situ adik mau warna apa terserah, silakan dipilih. Kalau saya memilihnya warna biru lah. Karena identiknya RPL itu kan warna biru. Oke, sudah? Yang di bagian artnya di bawah, artnya itu adalah style atau gaya dari frame itu. Jadi di artnya itu kita klik di bagian anak panah ini, kita mau buat seperti apa ini? Dari ini bukan hanya untuk buat sertifikat juga, akta kelahiran, email surat permandian, mereka buatnya seperti ini. Atau buat undangan pernikahan, undangan pesta ini apa namanya, sambut baru dan lain-lain hal sebagainya. Nanti kita cari yang gambar sesuai ya, tersesuai di sini. Kita cari ke bawah ini, coba adik scroll. Kalau saya pilih yang ini, terserahlah adik mau pilih yang mana. Kalau saya sih pengennya bingkai. Hoi tampilan tong eme klik oke lite tong. Nenggoi. Neo kasih. Ini contohnya, sampelnya. Yang di bagian ini adalah sampelnya. Sudah? Nah, di bagian yang width-nya ini adik sayang, ini untuk merubah ukuran besar dari bingkai itu. Emen itu manga tulisan 16 part ya. Nah, coba kita naik diperbesarkan. Dijadikan 25. Nah, nanti kalau 25 dia besar seperti ini. Coba saya klik kecil lagi. Saya jadi 20 lah. Nah. Sudah? Kalau sudah seperti itu adik sayang, kita pilih oke. Maka dia tampilnya seperti ini. Sudah? Nah, jadi kita ambil contoh dulu ya.
Ya, jadi kita ambil contohnya seperti ini saja. Saya ambil contoh ini seperti ini ya. Jadi kita Kementerian Agama, kantor Kementerian Agama Kota Tanjung. Jadi kita buat seperti ini saja untuk hari ini ya. Nah. Jadi bingkainya ini kan kita kalau mau rubah seperti ini, ikuti seperti ini, tinggal kamu cari saja nanti ya di ini. Cara untuk merubah ini adik sayang, kita pilih desain itu atau layout itu tadi, kita pilih di page border. Adik bisa rubah yang ini, mau cari gambar seperti sesuai dengan itu terserah. Nah, jadi saya pengennya tambah di sini, coba saya kasih tambah dari 30, lebih besar lagi ini. Sekarang warnanya ini dia kasih warna abu-abu di belakangnya. Untuk warna abu-abu yang di bagian belakang ini adik sayang, kita pilih design atau layoutnya adik-adik. Di bagian colornya ini kamu tinggal sesuai saja. Mau kamu cari gambar seperti apalah terserah lah ya. Terserah adik-adik. Intinya sesuka hatinya adik-adik dan bisa dilakukan. Oke, misalnya saya buatnya seperti inilah. Sekarang sekarang saya kasih tugasnya sekarang kamu ketik tulisan di bagian dalam sini. Tulis nope. Tinggal kamu klik saja tulis di sini Tulis sesuai dengan ini sekarang. Saya minta untuk itu. Nanti untuk gambar masukkan logo ini nanti saya ajarkan. Tapi saya minta untuk sekarang kamu tulis sampai penuh ini. Sekarang sampai hasil sertifikatnya. Saya rasa bisa cukup untuk hari ini sampai bisa selesai ini. Bisa ya? Nah, nanti selesai ini baru kita pulang. Ya, saya kasih waktu 25 menit untuk bisa ini. Saya bisa kan? Masa tidak bisa? Ketik saja, ketik saja. Tidak perlu atur dulu ini. Kamu ketik ke bawah saja, lurus saja. Tidak perlu ngopi atur kita di depan nego. Nanti saya ajarkan bagaimana cara trik cepatnya untuk buat seperti ini. Kamu ketik biasa saja dulu. Untuk mengatur jarak yang ini, saya klik di bagian ini, blok di antara ini, pilih di home ini, di paragraf ini ada anak panah di paling bawah ini, klik di bagian sini, di afternya ini saya kasih 0, di singlenya ini line spasinya itu saya pilih single, maka dia otomatis dia mepet. Nah, sebenarnya yang ini, copy ini itu harus digaris bawahi. Tapi ini tidak. Jadi kita mengisi kekurangannya itu dengan cara seperti ini. Untuk yang ini adik sayang, klik di sini. Kita mulai dari start pertama. Untuk garis bawahnya ini begini saja. Tekan sama dengan 3 kali. Enter maka dia seperti ini. Sama dengan, kalau misalnya saya tidak mau buat sama dengan, misalnya tidak garis dua-dua seperti ini. Ada juga misalnya 1 saja, 3. Enter, maka dia 1. Dari seperti ini sudah tidak rumit untuk garis bawahnya. Tapi saya harus biasanya 2 ini. Sekarang adik sayang, yang berikutnya adalah bagaimana untuk yang gambar ini. Nah, untuk yang gambar ini, adik pilih di insert. Pilih di insert ini, kamu pilih di shape-nya ini, kamu pilih yang kotak-kotak, taruh di setelah ini. Nah, untuk muncul gambarnya di sini, kamu klik di bagian ini, pilih format. Sudah itu di save file-nya ini, kamu pilih picture. Setelah pilih picture, kamu pilih from offline. Sudah itu kamu cari gambar yang mana. Saya ambil yang gambar logo SMK Negeri 1 Kudus. Maka dia otomatis seperti ini. Nah, coba adik lihat. Ini ada bingkainya di luarnya ini. Bagaimana cara untuk menghilangkan bingkai ini? Klik di bagian ini, pilih di format. Di save outline-nya kita pilih no outline. Maka dia kosong seperti ini. Nah, langkah yang berikutnya adalah tulisan sertifikat. Sertifikat ini. Oke, untuk sertifikat yang ini, kita pilih tadi di home ini, posisikan di paling tengah. Nah, kita mulai sejak di atas ini, kita
hapus yang ininya biar agak naik dia Sertifikat ini tergantung dari jenis hurufnya. Home-nya ini kita pilih sertifikatnya ini, tulisan sertifikat ini seperti apa. Misalnya saya pilih yang ini. Sudah itu saya pilih paling besar karena dia ukurannya paling besar. Misalnya seperti ini gaya hurufnya. Terserah adik-adik, mau kamu gaya huruf seperti apa terserah. Nah, misalnya saya buatnya seperti ini. Warnanya tinggal kamu pilih yang di A-nya ini, tinggal misalnya warna merah, terserahlah. Nomornya yang ini itu seharusnya dia di bagian tengah. Nah, diberikan kepada ini, kalau dilihat ini adik sayang, diberikan kepada ini kan ada tulisan diberikan kepada. Sebenarnya kata diberikan kepada itu D-nya saja huruf besar di depan dengan di K-nya. Nah, untuk yang ini aja sayang, tidak perlu kamu hapus. Kamu klik yang di bagian blok di bagian yang ini, pilih di home ini, di AA yang ini, di AA ini change case-nya ini, kamu pilih capital and the bold. Maka dia rubah dengan sendirinya nanti di sini. Capital and the bold. Maka dia tulisan seperti ini. Tanpa harus menghilangkan tulisan. Nah, arahnya di bagian tengah. Diberikan kepada. Nah, ini juga. Sylvester Camunadanya ini juga diposisikan bagian tengah. Nah, jenis hurufnya terserahlah adik-adik. Kalau misalnya kita ya seperti inilah. Kita kasih gambar misalnya seperti ini. 24 misalnya. Atau 20 lah. Diberikan kepada ini kita kasih 0 dari sini. 0 di sini kita pilih 1,5 ya. Tidak terlalu mepet lah maksudnya. Nah, setelah yang berikutnya adalah di tulisan yang ini ya, Deseng. Nah, yang di dalam rangka yang ini kita posisikan, jangan pilih yang tengah. Coba kita pilih yang tengah, dia rapi apa tidak? Nah, ini kayaknya kurang rapi juga. Dalam rangka, oh ya. Kalau tidak seperti ini, caranya bisa juga tanpa harus begini. Kita pilih yang ini, blok di antara ini tadi. Ada garis mistarnya di atas ini. Tekan tahan di bawah-bawah ini. Tinggal kita seret ke bawah, ke dalam. Itu cara untuk pindah ke dalam ini. Nah. Oke, yang berikut tarik sayang. Ini kata global ini kita mulainya sebenarnya itu dia harus pojok di sana sini. Karena sesuai dengan contohnya seperti ini. Sekarang yang di bagian yang ini, kata mengetahui ini sebenarnya huruf kecil semua adik sayang. Tidak boleh huruf besar begini. Kita pilih di change case-nya itu kita pilih yang ini saja. Mengetahui. Nah, sekarang tulisan kepala sekolah SMK Negeri 1 Kudus dengan ini pisah di tengah-tengah. Setidaknya harus di tengah-tengah seperti ini dibuat seperti ini. Cara buat seperti itu, adik misalnya tulisan ketua ini hapus dulu satu ini. Setelah itu kamu klik tab. Dia otomatis digeser di bagian tengah. Nah, di pesertanya ini kita klik di peserta itu, kita pilih tab lagi di sini. Oke. Tab, ada gambar tab di bawah itu. Nah, sekarang bagian namanya. Ini kan di Egidius Helmon. Sekarang Sylvester Camunada sebenarnya harus dia lurus dengan ketua program. Nah, yang nama pesertanya ini kita harus tab di sini. Nah, oke. Saya rasa seperti itu. Untuk pesertanya nanti ada sama juga dengan yang kamu lakukan di sini. Nanti harus adik juga harus buatkan foto di sini Nanti adik buat tambahkan foto sambil dengan tanda tangan. Nanti tanda tangannya itu setelah foto ini. Nanti untuk fotonya kita ambil dari sini, kita pilih save picture. Oke, sekarang kita cari fotonya kita masing-masing. Nanti adik harus ambil foto dari HP-nya adik. Nah, sekarang hilangkan shape-nya no outline. Sehingga nanti tanda tangannya itu setelah ini. Bawah. Oh, daku pekerjaan ho. Jadi seperti itu. Nah, untuk pertemuan saya rasa cukup untuk hari ini. Sekian dan terima kasih. Dan untuk berikutnya, bagaimana kalau misalnya, kalau yang saya lakukan selama ini adalah saya buat sertifikat PKL dengan ujian UKK. Dari semua jurusan. Tapi dalam tempo 10 detik. Nanti ini nama ini nanti kita bisa rubah. Nanti kita bisa bagaimana kali blanko ho tapi digunakan untuk banyak orang. Tinggal print saja. Mau kamu buat 200 orang, 1000 orang, 50.000 orang, satu saja blankonya. Blanko ini Nanti dengan sendirinya di sini nama ini ganti. Nanti itu pertemuan berikutnya setelah kamu selesaikan ini. Saya rasa sekian untuk hari ini. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup. Tidak ada